Halo, gue Kado. Kita jumpa lagi di Open BO. Obrolan penting bikin on. Di Open BO kali ini, kita mau kupas tentang woman empowerment alias cewek dominan. Nah, kayaknya Iva dominan nih. Iya nggak sih, Pak? Menurut Kado gimana? Kalau lihat dari tampilan sih kayaknya iya. Ya gimana ya, Kak? Ya ditebak aja deh, Kak. Iya, karena gini, woman empowerment itu Yes. kan artinya bisa di atas, Iya. bisa di depan, Iya, ya kan? bisa di belakang. Oh, enggak, kalau empowerment kayaknya lebih ke depan Ke atau atas tuh. atas, iya, Gitu nggak betul. sih? Ivan di mana? Lebih ke di depan atau di atas kira-kira? Lebih ke atas kali ya. Emang pengen nindes-nindes banget emangnya? Nggak nindas, injek jatuhnya sih. Oke, tapi itu keren. Maksudnya ini menarik nih, Pak. Iya. Maksudnya woman empowerment. Yes. Itu kan dominasi perempuan. Iya. Dalam hal apa nih menurut Pak? Dalam hal ya, aduh, kenapa Kak? Iya kan? Nah, dalam hal berhubungan, Oke. ya kan. Nggak berhubungan pun juga memang lebih dominan sih Oke, Iva orangnya, oke. gitu. Artinya Iva mendukung woman empowerment. Yes. Tapi kayaknya ngomongin di atas tuh agak seru tuh, Pak. Boleh. Atas, kanan, kiri. Enggak, kanan kiri ini agak-agak susah nih. Tapi kalau depan sama atas Tapi tuh, kayaknya boleh dengan samping. tapi kalau ke samping sih oke juga. Kan belum nyoba kan? Ya udah sih. Ya udah, oke. Cuman kan belum di semua jenis Posisi. Enggak ya, gue salah ya. Di semua jenis posisi. Iya, betul. gitu. Berarti kan Iva dukung kesetaraan ranjang. Ya. Maksudnya perempuan kan bisa juga di depan, di atas, di samping belakang, kiri, di samping kanan. Iya, belakang. di setiap sudut bisa. Tidak harus laki-laki. Emang Iva sendiri bisa kayak gitu? Bisa dong. Masa? Ya. Oke, kalau depan berarti kayak gimana tuh dominasinya kalau depan kayak gimana? Kayak gimana ya, Kak? Aduh, agak susah ya ngomongnya ya. Praktekinnya nggak ada yang dipraktekin nih, Kak, ngomong kan. Nah, misal. Ini katakan ranjang nih. Ini ranjang. Iya. Ya itu di depan nih. Gue di belakang. Iya. Gak mungkin kan gue punggungin. Iya, gitu. pasti kan begini kan. Oh, lebih ke nyerang. Iya. Lebih depan ke depan gitu. Yes. Apa yang lebih ke Ya gitu. Oke, itu Lebih tuh seperti ngeri. itu. Nah, kiri kanan ya agak bingung nih. Nyontoh ini agak bingung nih. Kalau kiri Ya, kanan gimana tuh? Gimana kalau kita di luar aja, Kak? Enggak, di sini aja. Ya, maksudnya kalau posisi Enggak, ini menarik karena nih posisi ini kan kondisinya begini. Iya, Terus kondisinya. memposisikannya kayak gimana tuh kira-kira? Aduh. Ini kita ngomongin kiri dulu apa kanan dulu? Momen ke kanan dulu dong. kiri. Ke kanan kiri sebenarnya posisinya sama. Oke. Tergantung apanya ya. Iya. Tergantung posisi yang paling enak gitu. Ini harusnya kita bisa mengkondisikan Iya. posisi. Betul. Jadi ambil enaknya itu tergantung adrenalin kayaknya tuh, Pak. Betul. Gitu nggak sih? Yang kepacu adrenalin itu yang lebih enak kan, Kak? Misal kita cuma di bongkahan kayu nih, ini laut nih. Kalau kita nyebur kita udah kacau. Berarti kita Halunya terlalu tinggi sih, Kak. Kenapa di laut ada kayu? Kita kan mau contohin kiri makanan. Yes. Kiri makanan. Kalau kita di kiri gimana nih, Pak? Posisi gue gimana nih misalnya? Ya Kita kan, mau ke kiri. Ya kan bisa posisi si cowok ke kiri kan, ke kiri terus ya kitanya juga ikutan posisinya ke kiri gitu. Iya, Pak. Gue Iya. nggak mungkin ke belakang. Berarti Iva gimana kira-kira nih? Posisinya Oke. begini. Begini sih, Kak. Gitu. Kalau di sini kan dimakan hiu loh, Kak. Nggak mau agak naik gitu, enggak? Iya, agak susah ya, Kak, soalnya begini. Makanya kita praktekin aja di luar yuk. Biar enak. Oke, kalau kanan agak aman Ya, nih. pokoknya posisinya Karena kan dijepit Iva lagi aja, bisa. jepit. Yes. Oke. Iya, Itu kakinya kalau dijepit kiri. gitu. Kalau kanan kan Iva lebih ke aman lah. Kurang lebih sama sih karena posisi. tembok kan sini. Iya, betul. Gitu. Nggak langsung. Ya tinggal kakinya satu naik ke atas gitu, Kak. Oke. Tapi enggak, kalau kayak woman empowerment itu takut dianggap agresif nggak sih? Enggak juga. Rata-rata Enggak, bukan enggak salah kan dikatakan enggak agresif. dong, Enggak salah. enggak. Itu kan lebih ke memberikan Treatment. nah,
lebih gitu. memberikan treatment yang terbaik. Treatment yang kayak Iya, gimana tuh? ya, Misalnya. ya kan nggak harus posisi laki-laki cowok itu yang Di bawah atau di kiri atau di kanan. kayaknya lebih rata-rata lebih enak posisinya di cewek kayak gitu. Enak posisinya di cewek tuh kayak gimana sih? Maksudnya nggak ngerti deh. Ada kepuasan tersendiri di kitanya perempuan gitu loh, Kak. Ketika kita mendominan segala posisi. Kayak gitu. Nah, pernah dengar nggak sex dream woman empowerment? Kayaknya belum pernah dengar deh, Kak. Nggak, itu kayak gini nih, kurang lebih kayak gini. Iva berimajinasi bahwa perempuan itu lebih kayak mendominasi dalam hal seks, melakukan hubungan seks misalnya. Betul. Itu tuh ada bayangan nggak kayak gitu-gitu? Enggak sih. Nah, kira-kira kayak gimana tuh gambarannya? Impian perempuan untuk yang menguasai keadaan dalam hal berhubungan seks. Nah, kira-kira maksud dari pernyataan tuh kayak gimana tuh, Pak? Gue agak bingung nih, gue pengen cari-cari tuh. Iya, Iva juga agak bingung nih. Apakah dia yang tiba-tiba langsung cowoknya datang, tapi Iva yang lebih sini enggak? Yang ngebukain bajunya. Enggak. Kalau kita perempuan kan lebih senang dimanja dulu, dipeluk dulu. Berarti Iva nggak setuju dengan sex empowerment dong? Gitu kalau Iva lebih gini, maksudnya kalau Iva tuh lebih senang diemong dulu sebelum melakukan, tapi nggak mau bukan nggak mau diatur ya, lebih dominan untuk melakukan hubungan. Gitu. Nah, sekarang tantangannya adalah sex woman empowerment. Artinya bagaimana wanita mendominasi. Dalam hal ini kita coba ngomongin soal hubungan seks. Hubungan seks yang dominasinya itu dari wanita. Kira-kira seperti apa tuh? Misalkan dalam berpasangan, capek nih, suami udah pulang gitu-gitu, set duduk nonton TV apa segala macam. Iva apa nih langkah-langkah yang dilakuin supaya tertarik? Nah, bukan tertarik sih, lebih ke menjaga harmonisasi misalnya. Ya, itu tadi kita harus bisa men-treatment cowok kita, pasangan kita, gimana caranya dia nyaman, gitu, nyaman dengan kita. Misalkan dia pulang kerja atau dia pulang kegiatan, ya kita kasih minum, pijit dulu, terus dipeluk, gitu. Siapin air panas, siapin handuknya, gitu. Buat mandi tidur, masa enggak dong. Dia masa suruh mandi terus tidur? Enggak, maksudnya ya kita biasanya sama-sama tahu gitu loh. Kalau memang pas kondisinya sama-sama mau, ya pasti ada insting kan, kayak gitu. Ya udah gubrak kayak gitu. Ya gubrak kan nggak bisa kayak gitu. Sekarang gini, Pak, ini ada lagi. Bener nggak sih ceweknya yang duluan harus dibikin klimaks? Enggak. Penting nggak sih sebenarnya cowok juga harus dibikin klimaks terlebih dahulu misalnya? Iya. Itu penting nggak? Maksudnya nggak cuma cewek doang. Iya. Nah sekarang gini, kalau udah kawin, kan kadang-kadang cowok tuh agak-agak gimana gitu. Lebih ke, ya udahlah kalau udah punya gua. Iya, ada. Pokoknya mikirinnya udah kerjaan gini. Nah, cara cewek ngejaga itu tuh gimana tuh? Misal apa ya? Kalau Iva pribadi lebih ke menjaga hubungan aja sih, Kak. Ya, caranya menjaga komunikasi. Dalam hubungan seksual seperti apa? Ya komunikasi oke lah, ngejaga hubungan seksual tuh penting tuh, bagian dari ngejaga harmonisasi. Betul. Ya tentunya kita pasti menjaga kebugaran tubuh. Iya, betul. Terus kita rajin membersihkan. Mau nge-gym, Kak? Membersihkan lantai, enggak kan? Dong. Maksudnya ngebersihin badan, kayak gitu-gitu. Otomatis kan kalau kitanya cantik, wangi, terus menarik. Loh, masa pasangannya nggak dirangsang? Ya kan, kalau merangsang pasangannya tuh gimana? Kalau cuma ngebersihin badan, ini tete oke, ini oke, gitu. Badan tetep oke. Dong. Cuman suaminya masa diemin gitu aja? Masa? Jangan dong, jangan dianggurin. Nah, treatmentnya gimana coba? Ya, kita peluk,
kita cium. Cium mananya? Ini kan katakan nih bagian dari diciumin proses. gitu Kak, dicium. Bagian mana dulu kira-kira diciumnya? Biasanya nggak mau dicontohin ke gua, nggak usah. Yuk sana. Nggak misal. Bibir biasanya baru bibir. Nih. Leher. Kayak gitu. Paling seputar area-area kesini dulu. Kesini? Maksudnya dada ke atas. Kayak gitu. Baru gubrak ke bawah deh gitu. Oh iya. Ke bawah kemana pasti yang bingung. Susah Kak kalau nggak dipraktekin langsung tuh. Iya oke. Misal gue robot deh, mesti dipraktekin nggak? Jangan depan kamera dong. Lo enggak cobain misalkan bagian ini, bagian ini. Iya yang jelas pasti bibir dulu, terus leher, terus turun ke perut. Ke perut dan bawah perut, ya kan? Ya pokoknya harus rata lah. Oke, rata. Berarti maksudnya Iva coba untuk kayak ngasih titik-titik rangsangan itu diganggu lah. Betul, gitu. Kurang lebih ya. Benar. Tapi gini Pak, ada juga kayak sayang tapi bosen. Iya. Itu pernah dengar nggak? Pernah. Nah, maksudnya kadang kan gini, misalnya nih, Iva dalam berpasangan. Iya. Ya, katakan pasangannya sayang, cuman bosen gitu-gitu aja. Betul. Nggak menantang nih gitu. Iya. Di kamar gitu-gitu. Paling gitu ya tadi tuh leher, punggung, dengkul misalnya, naik paha gitu-gitu. Nah, itu tuh gimana tuh, Pak? Kalau Iva lebih seneng apa ya? Kalau misalkan kita ada rasa bosen, bisa cari tempat, misalkan kita jalan ke mana, liburan kemana, terus hanya berdua kayak gitu. Ya udah, ya dari pagi ketemu pagi ya cuman berdua kayak pelukan di tempat tidur, ngobrol, kiss kayak gitu. Tempat tidur tuh ngebosenin nggak sih? Kalau Iva lebih senang ke tempat tidur sih Kak. Lebih nyaman sih jatuhnya. Ketimbang di atas dapur ya. Oh, berarti Iva nggak yang suka cari adrenalin lebih gitu kali? Kurang suka, kurang begitu suka. Bukannya kadang variasi itu ngebikin pasangan tuh jadi Iya sih, ya paling kita melakukan hal kayak gitu tuh bisa dihitung dengan jari sih Kak. Kalau pas gak ada orang di rumah sepi kayak gitu. Ya ada tantangannya dong. Justru itu yang enak, ntar tiba-tiba keluarga pada datang ketok-ketok pintu. tapi itu kayak ngebosenin gak sih Pak? Kayak gitu-gitu aja terus. Ya nggak mungkin juga mesti keluarga datang terus kita ngewek misalnya kamu gitu. Atau gini kita rencanain nggak sih kayak keluarga mau datang nih, siap-siap ngewek. Keluarga mau datang nih, siap-siap ngewek kayak gitu-gitu. Enggak. Iva tuh tipe orang yang on the spot. Maksudnya ketika kita sama-sama pengen, ya di mana aja hayu. Lebih ke sana sih gitu. Tapi Iva sebenarnya cewek dominan nggak? Ya kalau Iva pribadi lebih dominan sih. Oke. Berarti kalau dominan kan harusnya bisa itu tadi kayak semacam nguji adrenalin. Iya. Misal kamar-kamar terus. Iya. Katakan kalaupun mau ruang tamu kan nggak mesti nunggu keluarga mau datang juga. Iya. Gitu. Nah misal pasangan tuh nggak mampu memenuhi itu. Iva cari lain nggak? Cari cara maksudnya? Misalnya selingkuhan yang mampu menantang adrenalinnya itu. Gitu. Oh enggak. Oh enggak. Iva bukan tipe orang yang gampang untuk berhubungan sembarangan gitu. Okay. Maksudnya bosen nih dengan pasangan terus nyoba lagi dengan si ini gitu. Enggak kayak gitu. Karena menurut Iva ketika dapat orang yang pas, ukuran yang pas, ya sudah gitu. Ukuran yang pas tuh maksudnya gimana? Iya, maksudnya ukuran tuh lebih penting nggak dari variasi? Misalnya variasi. Oh iya dong. Ya kalau ukurannya kecil gimana Bu? Iya. Katanya kecil kalau belut juga oke. Belut terus kayak payung di luar dalam. Enggak sih lebih ke sana sih lebih maksudnya ya kalau udah dapet yang pas, udah dapet yang cocok, yang enak, yang ngerti sama kita, tahu feel-nya kita ya sudah gitu. Enggak mau kesana gitu. Berarti Iva kayaknya lebih ke yang
nggak woman empowerment banget sih. Sebenarnya lebih ke kayak kesetiaan ya nyarinya. Iya, bisa dibilang begitu. Kita coba lebih ke agak naik level nih. Kalau bicara kebutuhan seks sebuah pasangan. Betul. Misalnya woman empowerment itu kan bagaimana supaya Iva tuh bisa mendominasi jalannya hubungan. Agar hubungan itu pun lebih ke harmonisasi itu tadi. Maka kan perlu bumbu-bumbu kayak adrenalin, seperti variasi-variasi tempat mungkin, variasi-variasi kondisi, situasi. Betul. Nah itu kayak ruang tamu, dapur itu kompor lagi nyala, misalnya. Terus kita diangkat ditaruh situ, gosong. Gitu nggak sih Pak? Misalnya. Iya. Ngejaga juga. Iya benar, jatuhnya lebih ke dak-dikduk, takut kebakaran. Tapi seru. Nemu momentumnya, momentum keseruan itu ada. Betul. Gitu nggak sih? Benar. Suka nggak Pak dengan kayak gitu? Kira-kira suka nggak? Maksudnya suka. Momentum nih. Karena kalau nggak salah, katanya kalau orang udah berpasangan itu kan lebih ke cari momentumnya. Benar. Maka variasi-variasi adrenalin itulah yang diangkat. Betul sekali, benar. Setuju sih. Karena beberapa kali pun juga Iva pernah melakukan itu. Apa gitu tuh? loh. Ya maksudnya nggak hanya di tempat tidur, nggak hanya di dapur, nggak hanya di ruang tamu gitu. Ketika kita nonton TV, pas nonton tontonan yang sedikit romantis, kayak kepancing gitu. Emang yang menurut Iva adegan romantis itu yang kayak gimana? Misalnya? Adegan romantis menurut Iva apa ya? Ya pasti yang berbau hubungan seksual. Yang menurut Iva itu menyentuh nih dalam hal hubungan seksual. Yang ngeklik gitu ya. Di bagian apa sih yang kalau diapain misalnya gitu? Misalnya ya lagi ya itu tadi. misal di bagian bisikin kupingnya tapi leher kesembur-sembur angin, tahu-tahu kesembur-sembur angin. Bisa. Atau di bagian entah punggung nggak sengaja kegaruk misalnya. Nggak sih, lu ke leher sih. Leher yang diapain tuh misalnya? Iya, diciumin kayak gitu. Oh, dari leher juga udah kena tuh Pak. Sensitif. Sensitif. Oh, berarti leher, punggung, kuping tuh sama tuh. Iya. Itu udah kena semua tuh. Benar. Berarti kalau udah apa-apain punggungnya atau leher, itu Iva udah mulai udah mulai udah kelejotan. Oh iya. Iya. Oke, kayak gitu. Langsung menyerah tanpa syarat gitu. Masa sih gampang banget? Iya, karena kan Iva tuh tipe orang yang gampang untuk disentuh gitu loh. Oh, berarti gampang dipancing. Asal udah ketemu titik sensitifnya, betul. Udah diem dia tuh. Bukan diem sih, lebih ke diapain aja, ayo. Iya, pasrah. Kayak tanpa syarat. Iya, langsung Oke. Gitu. Nah, Pak, terus misalnya nih, Iva kan penyanyi nih sekarang nih. Iya. Ada nggak sih kayak playlist musik yang bikin gairahnya tuh naik? Kalau lagi berdua gitu. Kayak atau mungkin genre apa sih yang bikin adrenalin seksualnya Iva tuh naik? Biasanya di saat misalnya lagi berdua nih. Lebih suka kayak musik-musik apa? Misalnya suling doang. Nggak sih, lebih ke jazz sih. Kan, terus itu iya. Atau misalnya lebih ke musik jazz, yang misalnya. lebih ke jazz, musik yang slowly kayak. Nah, kalau slowly gitu langsung gairah seksualnya naik. Gitu nggak? Kalau sama pasangan. Tapi kalau sendiri enggak. Terus? Ya udah, kalau sama pasangan ya udah nggak usah lama-lama gitu maksudnya. Terus? Kalau dengerin jazz, dengerin musik, ya udah langsung hajar aja udah. Lebih ke sana sih. Gitu. Ambil kepala. Kepala mana? Kepala pasangan kita. Sep. Sep kemana tuh? Ke sini dong, Kang. Ke sini. Kepala atas, kepala bawah. Kepala atas. Oh iya. Kepala atas dulu. Katanya Iva penyanyi nih. Boleh nyanyi ya? Nyanyi apa, Kak? Apa aja yang menurut Iva tuh kira-kira ngebangkitin adrenalin Iva? Apa ya? Kalau Iva tuh kalau lagi hubungan gitu nggak pernah nyanyi Kak Dol. Ya terus? Dengerin doang, dengerin musik jazz. Gitu. Suka jazz ya?
nggak terlalu ngerti banget tapi ya suka gitu. Ya berarti kayaknya Eva nyanyi Yes oke nih. Boleh nggak dengerin refnya aja misalnya? Apa ya? Nggak tahu. Boleh nggak? Sedikit aja. Fly me to the moon. Misal. Ya, ada satu tapi Iva nggak begitu hafal. Tar. Oh iya. Udah nyanyi yang lain ya. Lo katanya suka jazz. Iya. Ya udah boleh yang lain boleh. Yang lain ya. Ya. Boleh. Apa? Ntar kalau musik jazz kakak sange lagi sama Iva. Ya coba dulu, nyanyi dulu. Coba dulu. Nggak lupa liriknya kak. Ntar. Dam juga boleh. Jangan dam. Misal. Itu lagunya Gigi. Itu bukannya lagu band. Iya, terus ya lagu apa? Jazz kira-kira. Jazz Iva nggak terlalu tahu banyak sih. Nggak terlalu paham jazz banget. Tapi nyanyi dong dikit. Sekalimat aja deh. Okay. Setidaknya pakai dem juga enggak apa-apa. Iwa Paya Iva jazzin ya. Boleh. Ya. Tapi berdiri. Boleh dong. Iya. Okay. Saya bantu tepok-tepok boleh ya, Pak? Ya. Okay. Iwa Paya nasi jago sampai tua sampai nenek open BO tetap di Sanjo. Iwa Paya nasi gulai sampai tua sampai nenek open BO tetap oke. Itu keren. Maksudnya ya sekedar bisa. Bukan, sekedar bisa Pak, aja. Itu masuknya kayak ke ini nggak sih? Apa tuh kayak yang dangdut kekinian tuh? Model akustik. Koploan gitu nggak sih? Enggak sih? Beda Kak. Kalau koplo dia lebih ke cengkok sih dia. Oke. Nah, kan ada juga yang kayak koplo campur sari tuh belakangan. Iya, betul. Lagi rame juga sih. Tapi koplo itu sebenarnya naikin adrenalin juga loh. Gitu nggak sih? Kalau musik koplo nggak ada adrenalinnya kan, kita malah bingung ini posisinya mau kemana ini. Bukan, gitu. Gini, adrenalin seksualnya. Koplo tapi boleh dicoba sih. Kadang ada masuknya pada saat dem. Genjotannya makin kencang ya. Masuk juga. Ya boleh nanti di rumah Iva coba. Menurut Iva gimana? Itu bener nggak? Gitu. Maksudnya bisa dijadikan referensi? Bisa. Segala musik sebenarnya bisa. Tergantung moodinya si pasangan tersebut kan gitu. Tapi kalau Iva pribadi ketika dengar musik pas lagi enak-enaknya gitu, terus musiknya kenceng, koplo itu malah rancu gitu. Jadi kita nggak fokus. Aku harus nyantap yang mana dulu kayak gitu. Tapi boleh juga sih dicoba. Jadi begitu koplonya kenceng kita genjotannya juga kenceng. Ya tapi kan nggak gitu ini juga kan dung. Ya, tapi nggak bisa Kak. Kalau Iva pribadi ya sebagai penyanyi nih, karena naluri kita ketika kita dengar musik itu pasti ngefeel sama badan gitu. Jadi ketika si musik ini kenceng, otomatis kita juga maunya kayak gitu. Pakai spang gitu lagi nggak sih? Iya. Ya suka digituin. Masa? Bagian mana? Ini dong. Mana? Pantat dong. Pantat. Merah dong. Enggak kan nggak ditepuk kan. Iya nggak sekali mesti. Ya. Kan ngikutin pukulan enggak setiap beat koplonya terus kita dipukul-pukul enggak. Ya cuman menambah gairah gitu. Iya wedang. Iya benar. Boleh dicoba. Jadi besok pantatnya kanan kiri merah ya Kak. Kayak kendang. Oke. Pak. Iya Kak. Tahu nggak perbedaan antara porn sex sama real sex? Iya, kalau perbedaan porn sex sama real sex jelas berbeda jauh Kak. Karena kalau apa tadi porn sex itu video
bokep. Jadi kita gambaran imajinasi. Imajinasinya bagus, terus hayalan kita ada kayak gitu. Nah, kalau real itu kayaknya enggak deh. Maksudnya enggak tuh gimana? Ya maksudnya gini, kalau di video itu kan panjang besar, tapi kalau real kadang-kadang kan enggak. Jangan salah. Masalah kecil, durasinya sebentar. Itu sekarang udah diatasin sama Bentrap gitu loh. Bentrap ini suplemen yang mengandung ginseng merah Korea. Jadi bikin kita jos terus. Besar? On terus. Gitu loh, Pak. Mau satu ya, Kak? Buat pasangan. Ya. Luar biasa Bentrap. Fa, iya Kak. Kalau dominan, pernah kalau naksir duluan kasih kode atau nembak? Kasih kode. Kayak gimana tuh? Biasanya kita main mata ting gitu. Gitu. Kalau dia misalnya nggak ngeh. Pasti ngeh. Misalkan nggak ngeh. Kadang kan kalau gini orang lihatnya. Kenapa malah kelilipan gitu? Ya udah samperin. Ada cara-cara lain nggak? Iva samperin. Masa? Iya. Terus tuh samperin nggak? Nggak apa-apa, samperin, ajak kenalan, kayak gitu. Udah. Itu kenalan doang. Kan suka naksir. Iya kan pasti kenalan dulu namanya siapa. Gak ada kode-kode kayak gitu. Entah kasih paha mungkin. Enggak lah Kak. Enggak. Atau gimana? Yang penting kan dia udah tahu kalau kita suka. Dia nggak tahu, kan dia nggak tahu. Caranya ngasih tahu gimana? Ya itu tadi disamperin, hai kenalan ini segala macem. Enggak, itu terlalu. Baru diajak di jalan. Enggak, itu terlalu kemarin-kemarin. Nah gimana? Enggak. Misal nih. Dia masih nggak ngeh. Maksudnya kayak, kenal. Iya. Cuman maksudnya kalau upaya-upaya itu doang kan kayak kurang, Pak. Iya paling dideketin. Agak lebih gitu misalnya. Dideketin terus. Misalnya gue deh. Kayak misalkan udah kenalan kan, namanya siapa, bla segala macam. Hai, gitu. Pegang. Apa nih? Iya pegang tangan. Kenapa? Ngapain? Iya pegang tangan. Terus udah gitu, ya udah ngobrol lama bla bla segala macam. Ya udah terus, udah apa? Akrab kayak gitu. Ya akrab gimana? Akrab ya akrab. Iya. Udah ya. Enggak jangan dong. Iya maksudnya ya nggak mungkin cowok itu langsung pergi kan? Ya nggak tahu, ya udah. Misalkan kita ajak ngobrol intim. Intim gimana? Nggak tahu intim tuh gimana? Rumahnya di mana? Terus. Di situ. Cibubur. Jauh banget. Ya udah terus diajak ngobrol, terus diajak ketemuan, tukeran nomor WA, apa segala macam. Lo bukan untuk meyakinkan bahwa si dia ini adalah dia yakin bahwa gue didemenin sama dia ini. Apa sih? Ya udah dipepet aja Kak. Ya pepetnya gimana misalnya? Udah duduknya pepet gitu. Terus ya udah. Gini nih duduk nih. Udah duduk, terus pepet. Ya udah terus. Iya. Hai mah. Iya, cowok udah tahu. Cowok mah udah tahu biasanya gitu. Enggak belum tentu. Kakak aja yang belum. Cowok yang lain tuh tahu. Udah flirting misalnya nembak kayak apa gitu. Atau berani nembak langsung aja gitu nggak? Berani. Nah, misalnya. Karena Iva tuh tipe orang yang ketika suka sama cowok, ke ujung berung juga Iva samperin. Kayak gitu. Ya terus nyamper doang main nyamper. Iya disamperin, terus dideketin gitu. Kan kita tahu kalau misalkan dia nggak respect sama kita, kita tahu. Dia respect sama kita, kita juga tahu gitu. Ya cuman kan untuk mendapatkan perhatian dia, upaya-upaya maksimal apa tuh kira-kira tuh Pak? Ya yang jelas, yang jelas kan kita nggak langsung cium kayak gitu. Enggak, misal untuk lebih kayak bikin dia itu lebih meyakinkan bahwa nyaman dia bener-bener suka nih kayaknya sama gue nih. Iya. Apa tuh kira-kira misalnya? Iya, dengan sentuhan fisik aja dia udah tahu. Gini? Iya. Gini doang apaan? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Maksudnya gimana? Nggak, maksudnya sentuhan fisik kayak gitu. Ya gini ya kan gini misalnya. Iya, pegangan tangan, terus gandeng, peluk, kayak gitu. Ya cuma sekedar itu sih. Iya kan orang pelukan gandeng peluk ngomong. Nggak ada omongan apaan-apaan gitu. Oh iya maksudnya. Aku suka sama kamu kayak gitu. Misalnya gini kali ya, sorry. Misalnya,
gue suka sama lo nih. Udah ya nggak langsung gitu duduk gitu. Ya, ntar orangnya kabur. Ya nggak juga, kadang-kadang kan ya tergantung. Iya. Kalau Diva kan kadang-kadang juga cowok oke juga nih gitu. Iya, ya yang jelas lebih deket. Nggak yang secara pendekatan physically gitu loh. Ya, yang jelas dari mata ke mata. Maksudnya yang lebih menggodanya gitu. Iva gimana? Kan kalau menggoda itu udah pendekatan yang paling pas tuh kayaknya tuh. Kira-kira kalau menggoda nggak itu meyakinkan tuh sebenarnya tuh, Fa. Kalau menggoda banget sih enggak yang enggak. Ya paling dideketinnya gitu. Terus ya sejauh yang pernah Iva lakukan ya kayak misalkan sentuhan tangan, kita dipeluk, terus kita ngobrol, tatapan mata kayak gitu. Kayak gitu. Kalau pegang gini. Dianya langsung oh iya kayak gitu. Ya aku suka kayak gitu. Gitu sih. Iya. Thank you ya, Pak. Sami-sami. Udah seru-seruan di sini. Sami-sami. Berbagi. Ya. Kita semua seru-seruan, lucu-lucuan. Iya, Kado. Saling menyentuh. Iya. Memberi kehangatan. Memberikan pengalaman. Sukses juga untuk Kak Do. Iya, sukses juga buat Ipa. Terima kasih. Sukses buat kita semua ya, Pak. Thank you, Kak. Makasih guys, gue Kado. Jangan lupa like, follow, and subscribe Open BO. Obrolan penting, bikin on.